Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ramabiantoro. Saya dari Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya ingin menjelaskan apa yang telah saya buat, yaitu program sederhana penghitung luas bangun datar. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu teori dasarnya. Dalam membuat program ini, saya menggunakan beberapa perintah, di antaranya adalah perintah percabangan dan juga perintah fungsi. Untuk percabangan itu sendiri adalah salah satu perintah untuk memilih eksekusi kode program berdasarkan kondisi yang ada. Jika kondisi terpenuhi, maka perintah dilaksanakan. Namun jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah lain yang dilaksanakan. Untuk percabangan itu sendiri menggunakan tiga kode, yaitu if, elif, dan else. Kemudian perintah fungsi. Jadi fungsi ini berfungsi untuk membuat program saya ini tersusun lebih rapih, terstruktur, dan memudahkan dalam maintenance program. Fungsi ini juga merupakan sebuah subprogram yang dapat dipanggil dari program lain. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama saya buat adalah tampilan utamanya atau menu utamanya saat program dijalankan. Di sini saya langsung menerapkan dari perintah fungsi. Fungsi dilambangkan dengan def. Jadi saya buat def pilihan rumus. Dan untuk spasi menggunakan underscore. Di dalam Python, spasi harus menggunakan underscore. Lalu saya buat print selamat datang di aplikasi penghitung luas bangun datar. Saya membuat pilihan 1-5 dari luas layang-layang, lingkaran, jajar genjang, persegi panjang, dan trapesium. Lalu saya buat di sini pilihan sama dengan integer, input, silakan pilih rumus yang Anda inginkan. 1-5. Di sini saya membuat pertanyaan kepada orang yang menggunakan program saya nantinya. Oleh karena itu saya ketik input di sini agar si pengguna program saya dapat memilih pilihan dari 1-5. Dan di sini kenapa saya pilih integer, ketik integer, karena integer ini untuk memasukkan bilangan bulat seperti 1, 2, 3, 4, 5 yang tidak ada koma-komanya. Lalu selanjutnya proses percabangannya. Nah, di sini proses percabangannya terjadi. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, jika kondisi terpenuhi, maka perintah dilaksanakan. Namun jika kondisi tidak terpenuhi, maka perintah lain yang dilaksanakan. Di sini if pilihan satu, jika pilihan satu. Jadi jika yang pengguna program saya memilih nomor satu, maka dia akan saya bawa ke fungsi rumus satu, perhitungan satu, dan ulangi. Kata lainnya adalah memanggil si fungsi rumus satu, perhitungan satu, dan ulangi. Saya buat demikian sampai ke pilihan 5. Lalu yang terakhir adalah uh, sini ulangi ke else. Else itu jika si pengguna program saya tidak menjawab antara 1-5 atau misalnya dia ketik 6, 7 yang selain antara 1-5, maka yang muncul adalah mohon untuk memilih nomor rumus dengan benar dan saya panggil fungsi ulangi. Seperti itu. Selanjutnya saya buat fungsi si rumus perhitungannya atau fungsi rumusnya. Di sini fungsi def rumus 1, Anda memilih rumus luas layang-layang. Rumusnya adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan perhitungannya seperti ini. D1 sama dengan float input berapa panjang diagonal layang-layang Anda. Di sini kenapa saya float bukan integer? Karena float ini untuk memasukkan bilangan desimal. Karena di dalam perhitungan bisa saja angkanya itu bukan bilangan bulat. Bisa saja dia desimal seperti 3,5, 5,5 dan lainnya. Lalu saya buat hasil sama dengan D1 dikali D2 bagi 2 sama seperti rumus di sini. Di dalam Python perkalian dilambangkan dengan bintang 1 di atas. D1 dikali D2 seperti itu. Lalu hasilnya akan saya buat seperti ini. Maka luas layang-layang Anda sama dengan koma hasil. Baik, saya buat seperti itu sampai ke rumus 5. Rumus luas trapesium setengah dikali jumlah sisi sejajar atau A plus B dikali tinggi. Ada A, ada B, ada T. Dan saya buat hasilnya setengah dikali A plus B dalam kurung dikali T. Maka trapesium Anda hasil. Dan di sini adalah fungsi ulanginya.
Jadi saya di setiap kondisi saya taruh satu fungsi di sini, fungsi ulangi. Selalu saya taruh fungsi ulangi. Dan untuk fungsi ulangi itu sendiri berisikan seperti ini. Kembali ke halaman pilihan rumus, iya atau tidak. Jadi tujuannya untuk jika pengguna program saya ini telah menggunakan salah satu rumusnya atau memilih salah satu rumus, maka dia bisa menggunakan atau dia bisa memilih rumus yang lainnya dengan cara saya panggil ini, fungsi ulanginya. Jadi jika di sini juga terjadi percabangan ya. Jadi jika if atau ulang si pengguna program saya mengetik iya, maka dia kembali ke fungsi pilihan rumus. Ini fungsi pemilihan rumus. Dia bisa memilih si rumusnya lagi antara 1 sampai 5. Kemudian elif jika tidak, maka yang muncul adalah terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, Anda keluar dari aplikasi. Lalu jika bukan iya atau tidak, maka akan saya anggap typo atau salah ketik. Jadi sekiranya kalau si pengguna program saya ingin mengetik iya tapi dia salah ketik, maka akan saya bawa lagi ke fungsi ulangi. Jadi dia bisa mengetikkan kembali. Dan yang terakhir di sini, saya mengetikkan pilihan rumus di paling bawah ini. Kenapa? Agar saat program saya dijalankan, maka yang muncul pertama kali adalah ini. Selamat datang di aplikasi, dan si pengguna program saya dapat memilih rumusnya antara 1 sampai 5. Baik, langsung saja saya jalankan programnya. Nah, nah, di sini sudah sesuai ya dengan fungsi saya, pilihan rumus selamat datang di aplikasi, rumus-rumusnya sama seperti ini. Karena saya ketik pilihan rumus di sini. Dan benar, yang muncul pertama kali adalah pilihan rumus. Saya lanjutkan, semisal saya pilih nomor 2. Maka yang keluar adalah Anda memilih rumus luas lingkaran. Sesuai dengan apa yang sudah saya buat di sini, fungsi rumus 2, rumus luas lingkaran, perhitungannya juga sama, Pi kali R, dan sesuai dengan sini, rumus lingkaran. Jadi kan saya pilih yang ini berarti kan kondisi 2. Jadi jika saya pilih nomor 2, maka akan memanggil fungsi rumus 2, perhitungan 2, dan ulangi. Saya lanjutkan, misal jari-jarinya 6. Nah, maka hasilnya sekian. Dan di sini fungsi kembali juga fungsi ulangi dipanggil di setiap kondisi jika saya jawab iya. Misal saya salah ketik. Nah, misal saya salah ketik, maka dia akan muncul kembali ini, ulangi. Saya ketik iya. Nah, akan muncul kembali si pilihan rumusnya. Saya lanjutkan misal nomor 4. Nomor 4 persegi panjang. Dan di sini sudah sesuai rumus luas persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Misal 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Kembali ke halaman rumus. Misal saya jawab tidak sekarang. Saya jawab tidak. Maka terima kasih Anda telah menggunakan aplikasi ini. Anda keluar dari aplikasi. Baik, sudah sesuai semua ya insya Allah. Mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.